bisnis exchanger project apapun itu kan mengharapkan ada mass adoption lah ya dari si blockchain ini gitu kan. Dan saya rasa itu yang perlu kita dorong gitu kan supaya. Halo Widlers, selamat datang di Bincang-Bincang Blockchain yang pertama kali diadakan secara offline nih. Nah kita mau ada live podcast di Blockchain. Nah sebelum kita mulai, kita mau ngucapin terima kasih nih buat Ko Ruben ya dan teman-teman dari manajemen Kopi Curhat gitu ya. Atau anak-anak sini bilangnya Kopcur. Udah boleh izinin kita dari Blok Dev untuk pakai tempatnya buat live podcast hari ini. Nah saya Green Man Ron selaku host. Dan tentu saja saya nggak sendirian. Di sini ada seorang pria yang ganteng dan luar biasa gitu. Itu ada CEO dari CoinVolks. Mari kita sambut Mas Rian. Halo guys. Halo guys. Sini boleh kampanye nggak? Belum masuk dulu. Nyalek dulu. So Mas Rian, apa kabar Mas? sehat, alhamdulillah stabil, aman. Aman. Udah mau menuju apa namanya halving ya? Ya benar, 2024 halving pemilu ya. Nah, sebelum kita ngobrol banyak nih, mungkin boleh di-share sedikit nih background dari Mas Rian. Oke, sebelumnya selalu kenal juga teman-teman mungkin yang nonton atau yang ada di Kopcur. Nama saya Rian dari CoinVolks. Basically kita media yang fokus di industri Web3. Emang concern untuk nge-serve konten yang related dengan riset, entertain konten juga dan kreatif konten seputar Web3 industri gitu kan. Dan kalau ngomongin background ya, saya mungkin di kripto kali ya berangkatnya. Kayak awal mungkin semua orang banyak berangkat di Web3 di blockchain itu dari kripto dulu. Mungkin dari tahun 2017 lah ya. 17 berangkat. Kayak kebetulan backgroundnya tech juga. Jadi tahu kripto tuh dari teknologi dulu. Terus akhirnya masuk ke investasinya, trading. Sampai akhirnya 2021 lahirlah CoinVolks ini. Kayak gitu. Menarik. Jadi berarti di CoinVolks ini memang baru lahirnya 2021 kemarin. 2021 ya kalau nggak salah. Tapi dirimu terjun dari 2017-an lah ya. Betul, berangkatnya dari trader sih. Makanya awal-awal CoinVolks pun juga sebenarnya media trading sebenarnya kan. Hingga akhirnya ya bergerak-gerilya, akhirnya ya udah general Web3 aja lah akhirnya kayak gitu. Oke, berarti awalnya tadinya medianya seputar crypto trading, lalu sekarang sudah lebih banyak nih, lebih general kayak gitu. Betul. Oke. Nah kalau dari media gitu ya, kita ngomongin di blockchain. Mungkin kan industri blockchain sendiri kan masih baru gitu ya, masih well adapted gitu. Nah kalau menurut Mas Rian sendiri, treatnya itu sama gak sih dengan media-media non blockchain? Ternyata agak beda sih ya, karena kebetulan juga gue pribadi berangkat juga dulu ya anak-anak agensi gitu lah ya. Jadi kebetulan emang udah lama di industri kreatif dan industri tech juga. Tapi kalau kita ngomongin media di blockchain, pertama sebenarnya sampai detik ini pun kita bisa katakan marketnya masih cukup niche lah. Niche market dibanding market yang lain lah. Let's say kalau kita ngomongin media finance itu lebih luas gitu kan dan udah lebih common. Mungkin dari 2021 udah tren literasi finansial sampai detik ini dan orang udah umum ngeliat media-media yang mau concern di industri finance. Tapi kalau ngomongin media blockchain itu cukup spesifik. Di sisi lain spesifik, di sisi lain agak luas gitu kan. Karena kita ngomongin blockchain ya sebenarnya gede banget kan. NFT punya market sendiri, trading dan investasi mungkin irisan finansial. Ngomongin blockchain ada tech-nya gitu kan. Jadi sebenarnya luas banget kayak sebenarnya saya ngeliat media Web3 ini kayak mungkin kalau boleh brand kayak Tekinesia dan Daily Social di 2017 mungkin 2015 gitu kan. Mungkin dia konsen di startup gitu kan. Tapi ya dulu masih general gitu hingga akhirnya era startup masuk dan udah gede sekarang kan. Nah blockchain juga sama. Irisannya banyak, turunan teknologi banyak sehingga akhirnya kita ngelihat ini masih niche sekarang dan treatmentnya mungkin lebih ke arah beda karena kita kan media baratnya juga sering B2B lah ya. Partneran sama company, partneran sama community. Itu kan masih segmented banget. Jadi sometimes ketika ada kita lihat partneran sama company pun atau bikin event ya treatment juga harus beda gitu kan. Kayak ya udah kayak nggak bisa general banget tapi harus nentuin objektif yang pas juga buat masing-masing company yang memang partneran sama kita. Kayak gitu sih. Oke, menarik. Jadi memang agak banyak juga ya. Tapi kalau dari timnya sendiri di CoinVolks ada berapa orang Mas?
Di Coinflow sekarang berapa ya? Mungkin 8 atau 9 orang ya. 1 sampai 10 lah. Saya lupa tepatnya berapa. Mungkin buka grup tapi sekitar 10-an lah. Cek grup. Saya sampai lupa sendiri sama anak-anak sendiri. Tapi sekitar segitu, 8 orangan lah, 8 orang, 9 orang. Oke. Lalu kalau untuk jam kerjanya gitu ya, apakah sama dengan non blockchain company konvensional gitu atau memang beda juga treatnya? Sama sih, mungkin kalau menariknya kalau di kita ada beberapa orang khusus mungkin yang jamnya lebih lama ya, bukan lebih lama ya. Kayak contoh, kita kan punya analis ya. Mungkin di situ juga hadir ada Agung yang crypto analis kita. Ya memang kalau kita ngomongin trader kan sebenarnya jam hidupnya beda ya. Betul. Kita kan berangkat dari trader dan trader jamnya beda, kayak market pun lebih aktif di tengah malam gitu kan. Karena kita ngikut US dan sebagainya kadang-kadang kan aktifnya. Jadi kayak tapi basicnya semuanya generalnya kayak kita lebih ke mobile yang pertama. Dalam artinya kita ada kantor tapi nggak yang harus ada banget. Jadi kayak ya udah, lo mau di kantor, lo mau di ngopi, lo mau kemana juga kerja, feel free, bebas, suka-suka tim kita juga. Dan kalau mau jam kerja ya lebih ke arah ada, tapi kayak ya udah tergantung masing-masing aja gitu kan. Dalam artian secara rules mungkin ya 9 to 5, tapi kayak karena kalau kita lebih ke arah sistemnya orientasi ke targets ya. Dalam artian kayak biasanya tim marketing harus ngelarin A, ya udah mau kelarnya jam berapa, kayak yang penting misalnya hari ini kelar ya, mau tiba-tiba dikira jam 7 jam 8, yang penting objektifnya ke result kita bahasnya gitu kan. Hasilnya jadi ke sana ya. Dan depends juga kalau misalnya tim operasional kita atau tim analis kan emang grup pun rata-rata rame malam. Kalau di traders kan ya udah mungkin kayak kalau tiba-tiba dia jam 10 pagi belum bangun, gue juga nggak nyalahin gitu kan, karena mungkin mantau market malam-malam, ngasih outlook, ngasih sinyal. Jadi lebih ke kayak gitu secara skema kerjanya, lebih ke mobile aja sih. Oke, lebih ke mobile, lebih fleksibel tergantung dari bidang masing-masingnya kayaknya gitu ya. Oke, nah lalu kalau nggak salah kan Mas Rian juga jadi representatif nih di Algorand Indonesia gitu ya. Betul. Nah kalau di dalam dunia blockchain gitu, itu hal yang umum gak sih kalau sekiranya satu orang gitu tapi punya beberapa bendera lebih dari satu? Kayak udah jadi umum lah ya, dalam artian kayak memang mungkin juga kebetulan saya juga representatif Algorand Foundation untuk Indonesia gitu kan teman-teman. Jadi ya kadang-kadang mungkin kalau teman-teman lihat di poster kadang Coinflows, kadang Algorand Indo gitu. Jadi kayak karena memang megang Algorand juga buat Indonesia. Dan kalau ngomongin ya kayak tadi ya, satu orang bisa A bisa B. Kalau kita lihat saat ini sih kayak common things lah ya. Jadi kayak hal biasa ketika let's say si A kerja di exchanger tapi kerja di komunitas, atau biasanya komunitas ya kadang-kadang. Dia represent community, dia represent company juga. Atau bahkan ada yang sambil kerja tapi nge-build something. Jadi kalau kita lihat udah jadi hal biasa dan kebetulan juga sebenarnya tidak bermasalahkan gitu kan. Kadang-kadang kayak kita ngeliat beberapa orang juga biasa sih punya hustle sendiri ya, set hustle gitu kan, punya media, punya komunitas atau apa. Dan itu mungkin unik kayak di Web3 ya. Unik kayak di Web3. Ya. Dan kadang-kadang double-nya itu kan emang biasanya kayak gue ya. Jadi kayak dia punya sesuatu di Indo, punya pekerjaan tetap di Indo. Ya betul. Tapi di sisi lain ya dia punya atau megang juga job di company lain di luar gitu kan. Karena kita juga lihat banyak ya represent ya, kita ngomongin lagi kayak Tezos ada di sini. NIR ada. Kalau Layer ya Arbitrum ada. Jadi kayak kita lihat itu juga hal positif karena yang kita lihat berarti banyak orang global mandang Indonesia sebagai market gitu kan, sebagai tempat untuk nge-build lah. Jadi kayak gitu sih Mas. Mantap. Nah kalau tapi in overall gitu, aslinya dirimu ada megang berapa bendera sih Mas? Bentar ya, ngitung dulu. Banyak banget kayaknya. Oh enggak sih, kayaknya 2 lah ya. Sekarang kebetulan udah 2. Udah 2, berarti sebelumnya ada? Udah, sebelumnya ada juga megang salah satu social investech, tapi sekarang udah cabut sih. Oke. Mau tapi gedein Algorandnya tahun depan. Oh gitu, promosi biar gak dibuang ya? Iya. Kan kita pernah bikin bareng. Kita pernah bikin bareng sama Algorand Indonesia dan juga Blockdev. Waktu itu kita bikin workshop ya selama 3 hari. Mantap. Nah kalau ngomongin dari situ ya, oke berarti 2 bendera. Lalu salary-nya pun juga 2 dong ya? Alhamdulillah. Kebetulan. Jadi bisa dibilang prospek buat apa ya? Buat teman-teman build juga job opportunity. Lalu kita salary pun juga dapat bertambah. Lebih luas kali ya, lebih banyak. Betul. Apalagi kalau sebenarnya juga ini menariknya adalah kayak kalau yang gue lihat juga, dan bahkan sampai sekarang gue di LinkedIn juga masih ada aja kadang-kadang gitu kan, yang nge-connectin kayak ya dia butuh represent buat di Indo, buat sosial, mana ada social file lagi nyari gitu kan, kayak dia nyari rata-rata emang kalau nggak
nggak rata-rata sih, hampir semua pasti jadi community manager lah basic. Community manager yang project dari UK lah, project dari Singapura lah, project dari Dubai gitu kan. Jadi banyak yang mereka nyari represent di Indo buat ya jadi represent company-nya kan gitu. Dan sejauh gue lihat juga beberapa teman-teman yang double kayak gini kayaknya nggak terlalu berat ya, karena kan fleksibel gitu kan. Betul. Paling ya KPI tetap ada, cuma kan yang nyantai, cuma ya sometimes enaknya ya dibayarnya kan lumayan ya, kalau nggak pakai dollar pakai apa, jadi Yang menggiurkan sebenarnya adalah pembayarannya. benar. Makanya sebenarnya kita orang-orang kayak saya nih kemarin rupiah turun lagi sedih. Kalau rupiah 16.000 saya seneng sebenarnya. Kalau dapatnya dolar. Iya, dapatnya dolar. Menarik. Berarti bisa buka berapa botol, Mas? Boleh diceritain sedikit gak sih tentang Algorand Indonesianya tuh? Berarti dirimu lebih megang community-nya kah atau apa? Kebetulan sekarang ini kebetulan ini akhir tahun ya. Jadi mungkin sekarang di spill nih. Jadi kebetulan akhir tahun dan Algorand lagi banyak nge-setup planning ya buat 2024 gitu kan. Jadi sekarang juga salah satu fokus di Algorand selain di community gitu kan. Selain kita ya punya Twitter, punya Telegram, bisa join juga. Kita mungkin kalau Google Spill salah satu yang kita fokusin di tahun depan adalah builders, Mas. Ini cocok nih sebenarnya. Wah, cocok. Berarti Makanya kita bisa ngobrol lagi di sini nih. Bisa lanjut lagi ya. Baru dapat email soalnya nih. Gas. Salah satu concern Algorand ke depannya ada dua teman-teman ya. Ini mungkin yang nonton juga. Pertama, kita mau ningkatin jumlah builders di Indonesia. Yang pasti yang paham dan bisa nge-build Algorand ya, di Algorand ya. Karena kan kita juga kemarin baru memungkinkan orang bisa develop pakai AlgoKit dan sebagainya. Atau bisa pakai Python juga bahkan sekarang. Tapi dia ke builders, ke developer. Terus kedua, nge-onboard lebih banyak project yang udah exist atau baru mau launching ke Algorand. Itu juga jadi teman-teman let's say ada yang punya project misalnya udah jalan dan mau dikonekin nih apapun ya, misalnya kayak tiba-tiba mau misalnya kalau exchange atau apa kan pairingnya atau kayak misalnya NFT-nya mau dirilis di Algorand atau versi 2 gimana. Jadi kayak kita sangat open untuk hal itu dan mungkin tahun depan bakal ya gue yang jadi tanggung jawabnya untuk ngebawa nih orang-orang bukan orang ya, project Indo yang menurut gue oke, yang bisa kita ngobrol-ngobrol nanti untuk masuk ke Algorand secara global nantinya kayak gitu. Berarti dapat grants juga kah atau? Kalau grants itu lebih ke arah opsional. Karena kebetulan sekarang Algorand ini kita udah gak ada grants. Kita adanya venture. Jadi kalau grants itu kan biasanya konteksnya hibah ya. Jadi kalian misalnya dapat $10,000, ya udah lo mau bakar semua atau nggak mau untung pun itu hak lo ya kan. Tapi sekarang konsepnya venture, jadi ya Algorand invest ke company kalian. Tapi yang paling pasti bisa dibantu adalah pertama marketing. Maksud gue kayak kalau kalian mau reach out global market, kita sangat open dan ya gue rasa kayak Algorand bisa nge-support banget di sana. Terus kedua dari teknikalnya, let's say teman-teman butuh tech admin atau apa buat nge-build di Algorand, butuh connect ke ekosistem yang ada di kita, itu juga open. Ibaratnya dua itu yang utama, tapi kalau funding ya once kalian bagus, works ya bisa kita dorong lah bahasanya kayak gitu. Tapi project-project yang udah mati, project-project scam gak diterima kan ya? Oh enggak, yang udah scam kayak cloud lah. Jangan disebut. Karena itu juga bikin saya PR ya. Saya mau ngebawa Indonesia ke Algorand tapi susah nih. Gitu kan. Contohnya jelek-jelek. Yang terkenal ya. Yang terkenal lagi. Ya, gitu. Dan namanya gede-gede kemana gitu kan. Tapi ternyata ujung-ujungnya ya begitulah. Nah kita lanjut lagi nih. Kalau ngomongin kerja di industri blockchain gitu ya, apalagi media, itu tim-timnya atau dirimu sendiri ada targetnya nggak sih Mas? Kalau dibilang target pasti ada sih ya. Kalau dibilang target ya karena kan kita juga punya bapak-bapak advisor, bapak apa yang punya kita butuh laporan kan. Jadi yang pasti kita punya target ya kayak bis pada umumnya kita punya target revenue. Kita mungkin kalau karena kita media, traffic juga kita hitung gitu kan. Kita kan punya, kita ada TikTok, kita ada Telegram, kita ada YouTube. Banyak channel-channel yang itu pasti trafficnya kita ukur setiap minggunya gitu kan. Partnership juga itu kita punya target. Tapi ya overall sejauh ini kita lagi ngejar lebih ke arah growth dan juga revenue sih. Jadi itu pasti sih dalam artian kayak
kayak media pada umumnya lah gitu. Kayak as a company ya kita punya KPI dan target sendiri juga. Oke, Kayak berarti key matrix-nya pun bahkan sampai bisnis model buat revenue-nya pun ada juga. Ya, jadi kayak kita ya setup OKR gitu kan, objektifnya apa, key resultnya apa itu juga kita ada kayak gitu sih. Nah, isi. Nah, challenge-nya sendiri gitu ya di dunia blockchain apalagi khususnya media gitu. Apa aja sih Mas yang mungkin dari ketika nge-build pertama gitu sampai sekarang? Oke, challenge-nya yang menarik adalah kayak gini. Sometimes kalau kita ngomongin blockchain itu tuh karena kita media ya. Mungkin teman-teman yang punya media atau yang punya komunitas tuh ngerasa apa bahasanya ya season market atau kayak bearish bullish itu ngaruh banget ke duit kita, ke duit kita ya, ke duit kita satu ngaruh bro, ngaruh bro, profit ya, ngaruh banget bro. Jadi kayak misalnya 2000 berapa, awal-awal kita rilis lah. Oke. Itu tuh ya kita kan lesnya paling simpel deh. Kalau ngomong media kan pasti advertising itu udah paling common. Yes, betul. Waktu bullish itu tuh kayak kita nggak perlu jemput bola, ada aja nge-email. Dari project jelas sampai koin micin nggak jelas. Itu tuh ada di email tuh, nge-email, nge-tele gitu kan di Telegram itu datang. Tapi once kayak gini nih, bearish gitu kan. Itu udah, jadi kita harus berubah sistem. Jadi kita jemput bola lah sekarang. Jadi kayak yang kita datang ke company, kita mungkin reach out, kita bikin skema-skema lain lah yang dalam artian as a media gitu kan untuk bisa partner. Jadi kayak ya lebih beda lah, lebih beda. Jadi itu pertama. Jadi kayak challenge-nya adalah ternyata dan sebenarnya nggak di media mungkin ya di semua kayak related to blockchain. Betul. Kayak mungkin ngerasain itu gitu kan. Karena dari segi kayak atau paling simpel kayak segi traffic dari sosmed di mana gitu itu drastis banget. Agak turun enggak, tapi kayak kalau di compare sama waktu bullish itu beda lah. Beda jauh lah ya. Beda lumayan jauh gitu kan kayak dari itu. Jadi dari segi kondisi market itu cukup challenging sebenarnya di industri media. Terus kedua juga lebih ke arah gimana caranya setiap kita nge-serve konten itu tuh bahasanya bisa manusia sebenarnya sih. Itu juga jadi concern kita. Makanya sebenarnya kalau teman-teman mampir ke konten di IG-nya Coinvox misalnya, itu kita coba ngebuat konten-kontennya lebih manusiawi dari segi bahasa. Jadi dalam artian di Web3 kan banyak jargon ya. Yes. Layer 1 layer 2 orang bingung. Kayak mungkin kemarin juga waktu Vogfest deh. Oh iya betul. Kemarin kita baru Vogfest ya. Waktu kita ngadain Vogfest kan emang aimnya buat nyentuh market-market yang non Web3 ya, yang Web2. Betul. Itu sampai ada yang nanya bedanya wallet sama e-money apa ya? Ya jadi memang kayak wallet dan ya e-wallet yang pada umumnya lah. Itu orang juga banyak yang nggak paham. Jadi itu kenapa pada akhirnya kita coba ngebuat media yang bisa mudah dipahamin sama masyarakat umum lah gitu. Kayak gitu sih Mas. Oke. Nah enaknya nih sekarang karena kita lagi ada di Kopcur gitu. Kita masih bisa pesan minum dulu nih teman-teman builders. Oh boleh nih minum. Mau minum? Kan capek, kita ngobrol nanti capek ya kan. Kita ngobrol mau sekitar kurang lebih 4-5 jam gitu. Aus. Itu air suci. Nah, jadi ada kopi, ada menu andalan kalau gue biasa ke Kopcur namanya kopi rumpi. Tapi gue biasa nyebutnya kopi haram. Kalau habis minum kopi rumpi jadi rumpi nggak? Jadi rumpi terus. Makanya sesuai sama tempatnya kan kopi curhat gitu. Menurut Mas sendiri gitu pandangan ke depannya blockchain secara general gitu itu akan kayak gimana sih gitu khususnya di Indonesia? Kalau ngomongin blockchain sih ya, kalau di Indonesia ya sebenarnya kayak masih panjang sih ya, dalam artian kita kayak mungkin gak cuman di sini gitu kan, di community, di bisnis exchanger project apapun itu kan mengharapkan ada mass adoption lah ya dari si blockchain ini gitu kan. Dan saya rasa itu yang perlu kita dorong gitu kan supaya mungkin juga teman-teman kepikiran kayak aduh gua di industri ini dia lagi gitu kan. Iya, orangnya masih itu aja. Iya, orang itu lagi dan kita ngelihat belum masif nih gitu kan. Dari segi adopsinya gitu kan dan mungkin masih banyak faktor lah ya dari regulasi, dari orang-orang yang juga mungkin entry to barrier juga tinggi. Karena kita kalau kita ngomongin entry to barrier ke blockchain sebenarnya kalau saya pikir wallet kan dalam arti kayak betul. Orang aja belum tahu MetaMask itu apa, Trust Wallet apa, sedangkan itu kan kayak sign up-nya anak Web3 lah ya. Pintunya anak Web3 gitu kan untuk masuk ke sana. Jadi saya rasa kalau di industri blockchain itu tantangan pertamanya gitu kan yang kedepannya
bisa jadi opportunity juga sebenarnya kan buat teman-teman gitu. Ibaratnya kalau kita ngomong industri ini nih, kalau teman-teman terutama apapun lah ya, investor, teman-teman creator, teman-teman builders, ini tuh belum telat lah ya, masih jauh dari kata telat bahkan untuk masuk gitu kan. Jadi adopsi ke depannya itu bakal lebih besar gitu kan. Jadi ibaratnya kalau kita ngeliat industri nih, ibaratnya kayak blockchain ini kayak ngelihat Gojek di 2010 mungkin. Oh iya betul. Zaman-zaman masih ya, orang susah. kalau gitu kita balikin ya zaman era-era startup gitu, kalau teman-teman yang ikut startup juga, 2010 tuh zaman-zaman awal Gojek muncul pun kayak gue mau mesen Gojek aja nyokap gue ragu kayak jangan apaan sih itu aplikasi, betul, emang takut. emang mesti percaya ya ojek online atau apa, dan abis itu kan kayak ada wave-nya emang kan, abis itu bakal ada pertentangan dulu dari industri kan, berantem tuh sama ojol, berantem sama ini, jadi kayak ibaratnya secara tidak ada life cycle-nya lah dari segi innovation gitu. Kita masih di early adapter nih, masih di bawah kalau di kurva bahasa gitu kan, dan mantap. setelah itu bakal naik dan baru sampai di atas gitu kan. Jadi kayak kita ngelihat ini masih panjang lah perjalanan di Indonesia. Jadi teman-teman builders ke creator ataupun itu yang masih stay atau yang baru mau masuk, ya sekarang waktu yang tepat sih untuk masuk. Apalagi kayak tadi sempat disinggung kayak halving 2024 ya, gitu kan, yang selalu di narasi yang selalu diagung-agungkan lah gitu kan akhir-akhir ini. Jadi it's a good time lah buat teman-teman join dan masuk dari sekarang nih. Join Telegramnya Block Dev. Asik. Gue juga di endorse gue. Keren ya iklannya ya. Waduh, terima kasih banyak loh Mas. Thank you. Kayaknya tadi pesannya satu Mas, yang ini apa Mas? Bening Mas, apa ini bening? Kalau ini kan jualnya kopi rumpi gitu. Kopi rumpi. Kalau ini auto ngerumpi nih kayaknya ini. Auto rumpi. Nah, enaknya lagi karena kita sedang live podcast nih kebetulan di Kopcur gitu. Jadi kita bisa lempar Q&A nih ke teman-teman audiens yang ada di sini. Luar biasa. Nanti dirimu tinggal jawab aja. Gitu. Gas. Siap. Oke. Nah, teman-teman nih. Halo. Ada yang mau nanya? Ada dapet jackpot nih yang mau nanya nih. Monggo kalau teman-teman ada yang mau nanya. Dapat 1 Ethereum dari Ron. 1 Ethereum. Ini gue doxingin nih, gue sebutin nih namanya nih yang pada datang nih. Kali-kali ada yang mau nanya, kalau nggak ada yang mau nanya gue yang nanya nanti gitu. Monggo. Mumpung ada Babang Rian ganteng itu, bukan Babang Tampan. Kalau Babang Tampan Mat. penyanyi. ada jackpot nih sebenarnya nih jackpot nih. Sik, ada dapat baju nih dari teman-teman Mobi kebenaran nih kita dapat ada merchandise lucu gitu. Sama dapat nanti kontak dari orang Mobinya. Ya enggak ding. Kalau itu enggak. Aku mau kasih pertanyaan kalau gitu buat teman-teman kalau ada yang bisa jawab. Atau punya pertanyaan? Enggak, lu punya pertanyaan enggak yang mau dilemparin? Enggak ada. Gue yang lempar berarti. Oke, nah kalau yang tadi dengerin nih. CoinVox itu dari tahun berapa sih adanya? Ayo lu. CoinVox tadi ada dari lahir berapa? Lahirnya. CoinVox berdiri itu dari tahun berapa? Masih kurang tepat. Nah luar biasa nih, berarti dengerin deh. Bener ya Pak ya? Kita validasi ya. Bener luar biasa, boleh. Oh kurang, itu 2019 loh. Oke, makasih Om Noel. Nih dari teman-teman Mobi, nextnya bisa ditanyakan sama tim Mobinya. Terima kasih. Masih ada 2 lagi kita merch-nya, tapi buat next ya. Kita keep. Jadi semangat buat teman-teman. Nah, kita balik lagi nih ke Mas Rian gitu ya. Kopinya enak. Enak nih. Enak. Kayak langsung pengen ngerumpi. Habis ngopi rumpi gue pengen ngerumpi. Jangan lupa mampir ke Kopcur. Biar kita bisa ngerumpi mulu. Blok Dev gak ada sesi ngomongin cewek. Sesi curhatnya kita tutup di atas jam 9 jam 10. Oke, dari ngomongin sudah banyak gitu segala macam dan lain-lain. Banyak background juga gitu. Kalau ngomongin preparation ya, tadi kan kita masih early gitu ya. Menurut Mas Rian gitu, yang bisa di-prepare buat teman-teman builders gitu yang baru mau jump in ke Web3, apa sih sebenarnya? Gitu.
Oke, kalau ngomongin builder ini menarik juga ya. Jadi demand developer itu kan tinggi mas sebenarnya. Dalam artian dan menariknya adalah demandnya nggak di lokal doang gitu kan, tapi di luar gitu kan. Jadi kayak bahkan kemarin kita sempat banyak ketemu juga sama teman-teman builders yang ketika ditanya developer gitu kan di mana, tapi ternyata di perusahaan Singapura. Yes. Jadi kayak bahkan rata-rata mereka dapat jobnya tuh nggak di lokal tapi di luar gitu kan. Saking ibaratnya kayak saking tingginya ini orang luar sampai nyari ke Indo gitu kan untuk nyari hiring developer doang gitu kan. Jadi kalau buat teman-teman builders yang pertama saya pikir sih bisa coba mampir ke Algokit ya iklan Algoran. Jangan lupa mampir ke Blok Dev juga. Rebutan. Udah. Jadi kayak yang pasti pelajarin. Sebenarnya kan almost bahasanya sebenarnya hampir sama lah ya. Maksudnya kalau udah punya background tech harusnya bisa. Tinggal PR-nya kan kadang beda layer, beda bahasa. Itu kan yang selalu jadi blockers ya. Mungkin kalau tiba-tiba gue berubah nih jadi bendera Algoran gitu. Kayak blockernya di sana kan. Itulah kenapa kita bikin beberapa fitur yang ngemudahin user buat ngedevelop apps atau di apps di dalamnya. Tapi basically ya itu. Tapi kan pondasinya sebenarnya ada smart contract-nya kan. Jadi teman-teman tinggal pelajari smart contract itu apa dan ngekonekin aja gitu kan dari bahasa yang pahamin dengan bahasa yang ada. Terus dan udah banyak workshop juga lah. Kayak di Blok Dev juga udah ada e-course ya. Sudah dibuka di Blok Dev kan ya. Udah ada e-course ya kan teman-teman, tinggal gratis lagi kan. Jadi kayak itu adalah gateway to Web3 world lah. Jadi teman-teman bisa belajar banyak gitu kan. Connect, datang ke event-event banyak. Betul. Event Blok Dev, kita juga sering bikin event CoinFox dan banyak media atau community lain sering bikin. Connect dan biasanya di sana muncul opportunity baru buat teman-teman bisa onboard career in Web3 gitu. Oke, mantap. So buat terakhir nih kita minta closing dari Mas Rian nih. Mungkin bisa di-share info-infonya kalau mau tahu CoinFox kemana, Algoran kemana ke teman-teman builders. Oke, jadi kalau teman-teman buat yang mau tahu lebih lanjut tentang CoinFox, kita punya website di coinfox.id dan kalau di platform social media kita almost ada semua, Twitter ada, Instagram ada, TikTok juga ada @coinfox, di YouTube juga ada, bisa di follow, di join juga. Kalau Telegram juga ada. Mungkin kalau gampangnya teman-teman bisa mampir ke IG kita, klik link di bio dan itu bisa direct semua ke semua sosmed kita. Dan actually kita juga punya e-course gitu kan. Tapi jarang kita iklanin sebenarnya. Karena yang basic ini buat trader. Mungkin beda konteks juga, tapi teman-teman bisa mampir juga lah di class.coinfox.id gitu kan. Siapa tahu ada builders yang mau murtad jadi traders. Murtad aja. Jadi kita juga punya e-course-nya dan kayak gitu. Dan kita juga tiap tahun biasanya ngerilis laporan. Harusnya akhir tahun ini kita bakal rilis juga Blockchain Rap 2023, riset seputar perkembangan blockchain 2023 dan what's next di 2024. Jadi stay tune aja. Dan kalau buat Algoran Indo bisa ke Twitter @algoindonesia. Asik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Rian buat ketersediaan waktunya udah mampir ke podcast Blok Dev ID nih. Kebenaran ini edisi pertama kita nih yang kita coba, kita jalan-jalan live sambil ngajak teman-teman audiens gitu. Seru guys. So, terima kasih juga buat teman-teman builders yang selalu setia menonton podcast kami. Jangan lupa untuk mengikuti terus perkembangan dunia Web3 dan blockchain bersama Blok Dev ID. Bisa gabung di Telegramnya Blok Dev ID atau cek juga di website kita. Kemudian yang tadi sudah dimention oleh Mas Rian, kita juga sudah dibuka nih e-course-nya. Teman-teman bisa belajar langsung gratis. Di situ ada knowledge base, bacaan dan juga video tutorial. So, mari kita terus belajar bersama bareng dan ikut turut serta dalam perkembangan dunia blockchain dan juga Web3 khususnya di Indonesia. Saya Green Man Ron izin pamit dari Blok Dev Talk kali ini. See you again builders. Bye. Bye.